Kali ini saya tidak mengajak panjenengan untuk membahas irfani spiritual. Nanti aja sesudah umroh insya Allah. Kita sekarang membahas pertanyaan-pertanyaan yang memang sungguh lebih banyak yang spiritual ini dibanding yang iim. Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan karena saya terkena masalah besar, yaitu habis di PHK? Untuk memperlancar rezeki, apa amalannya? Ya, sudah sering saya sampaikan walaupun tidak eksplisit seperti ini. Bagi orang yang mengalami kesulitan rezeki, yaitu perjalanan hidup yang harus dilalui. Rezeki kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Tapi yakin, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk hidup semuanya diberi rezeki. Itu pertama yang harus diyakini. Tidak ada yang tidak diberi rezeki. Mungkin daya tawarnya saja yang kurang, atau jalan rezekinya yang belum diketemukan. Tapi pasti ada bagian rezeki kepada hamba ini. Itu keyakinan yang wajib kita penuhi. Bahkan sampai dalam aliran tarekat itu orang tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis, kan gitu ya. Orang itu, manusia itu belum akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Walaupun usaha bagaimana, kalau jatah rezekinya habis ya mati. Itu ya saya belum tahu dalilnya, tapi ada benarnya juga. Tapi beginilah ya, berulang kali saya sampaikan kepada jamaah khususnya KSS ini, bahwa dosa itu salah satu penghambat rezeki. Bahwa dosa itu bisa menjadi penyebab rezekinya seret. Loh Ustadz, itu orang kafir itu kan dosa ya, itu kok suge-suge lah, penjenan pengen sing koyo ngono kuwi apa piye? Jadi ini perspektif orang yang beriman. Wawasan orang yang beriman itu tidak seperti orang kafir. Wawasan orang yang beriman itu harus bisa mengoreksi diri sendiri, harus bisa melihat diri sendiri, komunikasinya, kontaknya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pemberi rezeki. Itu yang terpenting, keyakinan itu, bahwa kita ini kaya atau miskin, dapat makan atau lapar, yang memberi Allah SWT. Yang menyebabkan tidak memberi Allah SWT, yang tidak memberi Allah SWT, yang penyebabnya kita. Banyak sekali kok ayatnya. Ini penting ya. Loh, saya sudah berusaha bertakwa, saya sudah berusaha berjamaah. Jangan terlalu memuji diri sendiri, jangan terlalu kepedean. Untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin merasa saja, tapi justru kadang-kadang merasa takwa itu malah tidak bertakwa. Nabi SAW banyak hadis menyatakan bahwa orang yang takut su'ul khotimah, itulah yang orang akan husnul khotimah. Orang yang kepedean husnul khotimah, itu belum tentu husnul khotimah. Orang yang merasa banyak dosa itu sesungguhnya orang yang sedikit dosa. Orang yang merasa tidak punya dosa itu sesungguhnya orang yang kebanyakan dosa. Orang yang kalau dosa terasa itu berarti dosanya sedikit. Tapi orang yang berdosa menter saja, apa menter? Menter saja. Orang yang berdosa nyantai saja, oh itu berarti dosanya sudah tebal. Naudzubillah. Kalau diputar dengan firman Allah SWT, maka orang yang rezekinya sulit itu berarti kakek dosa. Ya,
Di firman Allah kan ada surat Nuh ayat 10 sampai 12, kemudian di banyak sekali sabda Nabi bahwa orang yang taat kepada Allah itu kalaupun tidak kaya tapi rezekinya mudah. Ada rezekinya. Setidaknya rezeki merasa puas, rezeki merasa tentram, rezeki merasa senang. Kalaupun lapar dia tidak menderita. Susah ya, sulit ini. Lapar gak menderita, loro gak merasa sakit, ya pokoknya semuanya dinikmati. Itu rezeki yang terberat itu, yang terbesar itu. Tapi beginilah, realistis saja manusia kita sebagai orang biasa, ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Kalau kita sedang mengalami kesulitan rezeki, monggo segera introspeksi, monggo segera banyak istighfar, karena siapa tahu ini sebabnya. Sebab Allah SWT berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka jalan kesulitannya akan ada jalan keluarnya, dan rezekinya akan diberi secara tak terduga. Lah kalau kita tidak diberi secara tak terduga, ya berarti harus ditanyakan pada diri sendiri, jangan menyalahkan Allah SWT. Ketakwaan kita ini diakoni atau tidak oleh Allah SWT, itu masalah. Apa amalannya? Istighfar. Kalau soal rezeki, amalannya istighfar. Pertama itu istighfar, wis banyak-banyak istighfar. Lah saya sudah banyak istighfar, kurang akeh. Ngono ae. Dan soalnya gini loh, istighfar kita itu akeh banyak atau sedikit kan bukan soal jumlahnya saja, tapi soal kualitasnya juga kan. Mohon maaf, ada orang membaca istighfar 100 kali tapi betul-betul hadir, ada yang 1000 kali tapi anglam biar kira-kira. Tapi inti ya, harus kita akuni bahwa sebagai santri, mahasantri kula spiritual, maka segala doa itu yang manjur, yang tembus, yang connect adalah yang hadir. Hadir itu hatinya ikut istighfar, bukan hanya mulutnya. Istighfar. Kemudian sholat berjamaah, terutama jamaah subuh. Tapi aja dijikuk subuh tok ya. Engko subuh tok. Ada banyak hadisnya. Jadi orang yang sergap berjamaah, terutama jamaah subuh, itu dimudahkan jalan hidupnya. Dan yang mudah jalan hidup apa toh? Ya kan ya rezeki toh. Salah satunya. Lu saya sudah berjamaah Ustaz. Ngono mesti biasanya mesti saya sudah sejak dulu saya sudah berjamaah di Al-Qadar itu gak pernah telat. Malah Ustadz yang sering tidak ada itu. Misalnya. Ya sekali lagi, frekuensi atau kuantitas penting, tapi kualitas juga lebih penting. Iya berjamaah ketok yang di masjid, moro yang masjid, tapi hatinya kemana-mana. Tapi ginilah, kita tidak usah terlalu membebani diri ini dengan beban-beban yang berat. Kalaupun mengalami kesulitan, sudah nyedek Gusti Allah, sudah beres, sudah mesti tenang kok. Pokoknya mendekatkan diri pada Allah SWT itu mesti tenang. Lah utang saya banyak Ustaz, gimana mau tenang? Itu sing nggarai. Nek ngono ya saurono. Lah gimana cara menyaring utang? Ya sudah, pokoknya ginilah. Sekali lagi, amal yang eksplisit nyata terkait dengan rezeki adalah istighfar dan sholat berjamaah. Yang lain-lain tentu iyalah. Tapi yang eksplisit apa nih? Apa eksplisit itu, Mas? Ya eksplisit ya. Eksplisit itu cetha welo-welo, ketok moto, jelas ya. Yang tanpa penafsiran itu istighfar. Kemudian sholat berjamaah. Mengapa sholat berjamaah? Sebenarnya bukan sholat berjamaahnya saja ya, tapi jalan menuju sholat berjamaah, kemudian keberadaan ada di dalam masjid, itu kan istighfar. Melangkah ke masjid itu dalam hadis sahih diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Lu kan podokan istighfar, diampuni dosanya. Masuk ke masjid didoakan ribuan malaikat dengan dua doa, yaitu dirahmati dan mohon dirahmati dan mohon diampuni. Ampunan kan? Jadi faktor itu yang menyebabkan mengapa sholat berjamaah itu besar kaitannya dengan soal jalan hidup atau rizki. Dan gini nggih, saya mohon panjenengan latihan ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sambatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan ini. Lebih jas ya. Kok jas, masuk jas ya.
Panjenengan kalau bisa noto hati curhat kepada Allah SWT, waduh ini enak banget guys. Dan solusinya itu Allah SWT tidak sare ya, Allah SWT maha tahu isi hati penjenengan, maha tahu. Iki curhati nek pas duwe tang tok apa gak, iki curhati nek pas kangelan tok apa ndak. Sebab Allah SWT dalam hadis qudsi menyatakan, ingatlah aku dalam keadaan sulit, maka aku akan ingat engkau dalam keadaan longgar. Ingatlah aku dalam keadaan longgar, maka aku akan ingat kamu dalam keadaan sulit. Artinya kita selalu ingat kepada Allah SWT, longgar atau sempit, mudah atau susah, selalu ingat pada Allah SWT, maka Allah SWT akan ingat pada semua keadaan kita. Bagi orang yang beriman, begini caranya menghadapi sesuatu. Jangan lalu dibandingkan dengan orang kafir kaya-kaya, tidak tentu ya. Kaya memang iyalah mungkin, tapi hati tenang belum tentu kok. Apalagi risiko akhirat. Di antara yang ada ini, yang paling berat pertanggungjawabannya di akhirat nanti adalah soal rezeki kan, soal harta kan. Dari mana asalnya, bagaimana pengelolaannya, kemudian untuk apa digunakan. Baik.